Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik manfaatkan kesadaran agar asam lambung psikosomatis cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, sebelum saya lanjutkan, tolong ya yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan kembali kepada topik ya, yaitu tentang manfaat atau manfaatkan kesadaran kita ya, agar gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Teman-teman semua, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini mengingat kadang kita masih bingung menghadapi gangguan ini ya. Gangguan ini bahkan kita untuk menemukan sebabnya saja susah, nah apalagi kita untuk mencari solusinya. Maka salah satu hal yang bisa istilahnya memberikan cahaya penerang ke sana itu adalah ketika kita menggunakan kesadaran ya. Dengan kesadaran itulah nanti kita akan bisa mawas diri, melihat diri kita sendiri ya, bisa menilai diri kita sendiri, akhirnya kita bisa menemukan penyebab apa yang sebenarnya menjadikan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis itu melekat terhadap diri kita. Tetapi tanpa kita melihat itu biasanya akan susah ya, apalagi ketika kita misalkan ya orang lain atau mungkin dokter ya bilang kepada kita, wah ini karena banyak pikiran. Biasanya kita akan membantah ya, enggak kok, saya enggak mikir kok seperti itu ya. Saya dulu juga seperti itu ya, makanya ini betul-betul dari pengalaman yang saya alami. Tetapi setelah kita menemukan atau kita bisa memanfaatkan kesadaran kita ya, ternyata semuanya itu mudah untuk kita atasi ya. Ya walaupun memang butuh waktu ya, maka kita harus bersabar ya, kita butuh proses. Nah itu yang harus kita lalui dengan tentunya semangat berjuang ya, agar kita terlepas dari gangguan ini. Tetapi semuanya pasti akan bisa ya. Jadi badai pasti berlalu, yaitu memang faktanya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan ikhtiar kita ya, secara holistik ya, secara keseluruhan ya. Nah itu insya Allah nanti akan membaik ya. Maka buat teman-teman yang masih merasakan sensasi ini itu dan lain sebagainya ya, nah itu jangan berkecil hati ya, tapi kita harus tetap optimis ya. Pasti akan disembuhkan ya. Yang penting kita tetap berikhtiar ya, berikhtiar sesuai dengan apa semangat kita masing-masing ya, itu pasti nanti akan ada hasilnya. Jadi hasil tidak akan mengingkari perjuangan yang kita tempuh ya, kita lakukan. Jadi untuk itu kita harus memang betul-betul semangat ya, semangat dari dalam diri kita yang kita bangun ya, kita harus bangkit ya untuk mengatasi gangguan ini teman-teman ya. Karena apa? Karena
pada akhirnya yang bisa istilahnya merubah diri kita, katakanlah dari gangguan ini ya, yaitu tentang asam lambung ketensiatif psikosomatis yang melekat kepada diri kita. Nah, itu yang akan merubah juga diri kita sendiri, yang mengalami juga diri kita sendiri. Nah, maka kita harus bangkit juga dimulai dari niat yang kuat diri kita sendiri, pasti itu nanti akan berhasil ya, gitu. Nah, cuma kadang permasalahannya cepat lambatnya ya, cepat lambatnya. Jadi cepat lambatnya ini juga memang ditentukan oleh pemahaman kita ya. Ketika kita memang betul-betul bisa memahami, akhirnya bisa menemukan mungkin metode-metode ya, terapi-terapi, treatment-treatment, mungkin melalui pencerahan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa memahami, kemudian kita bisa melakukan ya. Nah, maka nanti juga akan mungkin lebih cepat berhasil ya, dibanding ketika kita memang untuk memahami saja malas ya, apalagi untuk istilahnya kita mempelajari tentang hal ini ya. Nah, kalau kita masih bermalas-malasan, ya itu kadang kita menjadi durasinya agak panjang. Walaupun juga pada akhirnya sembuh juga ya, sembuh juga, cuma mungkin agak sedikit lama. Itu bedanya seperti itu. Tetapi ketika kita agresif ya, kita optimis ya, kita selalu berjuang ya dengan semangat, itu pasti ya. Jadi badai pasti berlalu. Itu seperti itu teman-teman. Nah, baik, kembali kepada topik. Jadi di dalam kita menelaah diri kita yang sedang mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, mungkin yang masih muncul dengan sensasi yang bermacam-macam ya. Biasanya setiap orang itu juga berbeda-beda ya. Ada yang kadang susah tidur, ada yang selalu keliengan, ada yang nafas pendek, selalu sesek ya, ada yang masih merasakan sering rasanya begah, kembung, sembelit dan seterusnya, sampai kadang badan seperti meriang ya, pegel-pegel ya, kaki kadang juga rasanya kebas, berat ya, tangan kaki kadang dingin, susah berkeringat dan seterusnya. Nah, itu hanya sensasi saja teman-teman ya. Tetapi dari hasil yang katakanlah saya amati setelah saya mengalami hal itu yang lebih penting lagi adalah ketika kita sudah menggunakan kesadaran kita ya, kesadaran kita untuk istilahnya mawas diri terhadap diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri ya. Nah, akhirnya nanti kita akan bisa mengatasi ya oleh trik-trik kita sendiri juga, dan akhirnya kita akan membaik ya. Ini terutama ketika kita gangguan ini faktor psikis yang lebih dominan ya. Tetapi kalau mungkin dari faktor fisik ya yang dominan, nah itu mungkin ya kita harus lebih mengatur pola makan kita, kemudian termasuk pola hidup kita, mungkin kita bantu dengan obat ya. Nah, itu seperti itu. Tapi ketika sudah masalah psikis yang dominan, nah ini yang memang harus dirilis ya. Nah, setiap orang biasanya masalahnya berbeda-beda. Nah, ini yang sangat membutuhkan kesadaran kita untuk menelaah hal itu, teman-teman. Nah, baik ya. Yang pertama ya, jadi kita harus memahami tentang bahwa di dalam diri kita ini ada kesadaran yang kadang kita lupa memanfaatkan, tetapi kita akhirnya dimanfaatkan oleh pikiran kita ya. Nah, itu yang kadang karena pikiran itu sering bersifat negatif, nah akhirnya kita menjadi dikuasai oleh ego. Nah, ketika dikuasai oleh ego, pikirannya menjadi semakin negatif, nah akhirnya respon tubuh itu juga menjadi negatif, sehingga muncullah beberapa sensasi. Nah, itu karakter ketika kita sudah masuk ke anxiety dan psikosomatik. Jadi itu tubuh itu hanya merespon apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikirnya banyak yang negatif, ya sudah akhirnya munculnya sensasi-sensasi seperti itu. Nah, untuk mengendalikan hal itu maka kita harus gunakan kesadaran kita ya. Nah, apa itu kesadaran ya? Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat
diri sendiri ya, dari diri sendiri. Contohnya misalkan ketika kita sedang marah misalkan ya. Nah ini kalau kita dikuasai oleh ego, kita akan marah terus ya, bahkan mungkin sampai dendam dan seterusnya seperti itu ya. Tetapi kalau kita sudah menunjukkan kesadaran kita ya, kesadaran ini dimiliki oleh sang ruh ya, sang ruh atau sang jiwa kita yang sebagai sumber pencerahan, sumber pengetahuan, sumber kebijaksanaan, sumber kedamaian ya, sumber kebahagiaan. Nah, ketika yang kita kedepankan kesadaran itu ya, yang dimiliki oleh sang ruh kita ya, atau diri kita yang sejati ya, maka kita tidak perlu misalkan marah-marah itu kemudian berlanjut, karena kita tahu, oh ini hanya ego kita ya, ego kita, oh ini hanya emosi kita itu. Sehingga kita sebagai sang jiwa atau sebagai kesadaran, kita hanya cukup menyaksikan saja, atau kita hanya sebagai pengamat. Ketika kita bisa mengamati emosi kita, mengamati pikiran kita ya, mengamati ego kita, mengamati perasaan kita, itu nanti akan lewat ya. Jadi setiap peristiwa itu hanya lewat saja, itu seperti itu. Tetapi kalau kita tidak menggunakan kesadaran ya, ya itu akhirnya kita menjadi pemain. Menjadi pemain ya, ya sudah, akhirnya kita menjadi capek sendiri. Nah ujung-ujungnya, nah kita menjadi rasanya tidak nyaman. Itu seperti itu ketika kita masih digunakan oleh pikiran. Nah pikiran itu adalah alat ya, alat yang harus kita manfaatkan ya, kita manfaatkan oleh diri kita atau oleh kesadaran kita. Itu seperti itu teman-teman. Nah itu kembali kepada topik. Jadi kesadaran adalah kemampuan untuk melihat diri kita sendiri, untuk mawas diri, itu seperti itu, untuk mengamati diri kita sendiri ya, itu seperti itu. Nah kemudian puncaknya ya, atau ujungnya dari kesadaran adalah perubahan perilaku. Ketika kita sudah sadar, pasti akan ada perubahan. Contohnya misalkan ya, ketika kita sedang emosi ya, sedangkan emosi itu karena mengikuti bisikan ego yang kemudian didukung oleh pikiran, kemudian tindakan kita menjadi marah-marah ya. Nah itu ketika kita sudah sadar bahwa itu hanya emosi, itu hanya bisikan ego yang negatif, nah itu nanti akan selesai dengan sendirinya ya. Karena apa? Karena kita sebagai kesadaran, sebagai sang jiwa ya, sebagai sang hidup, sebagai sang roh, itu adalah kita adalah sumber kebijaksanaan ya, sumber kebijaksanaan, sumber kedamaian, seperti itu. Dan ketika kita mengalami hal yang mungkin tidak menyenangkan, nah nanti dibalik itu kan kita akan mengalami yang menyenangkan, karena sifat dalam kehidupan ini kan dualitas ya. Jadi ada susah, kemudian ada senang ya, ada menderita, ada bahagia, ada gelap, ada terang ya. Nah itu seperti itu ya, dan semuanya itu pasti akan dialami ya. Nah tetapi ketika kita tidak sadar, kadang kita terjebak ya, terjebak di dalam kegelapan yang terus saja di situ ya. Itu di dalam emosi kemarahan, nah terus berlanjut terus. Nah akhirnya itu menjadi susah terlepasnya. Nah maka dengan kesadaran biasanya nanti ketika kita sudah sadar, maka kita akan merubah perilaku kita. Contoh, ketika kita masih suka katakanlah marah-marah, padahal marah-marah itu adalah energinya negatif, kemudian membuat tubuh menjadi tidak stabil ya, menjadi tidak nyaman, menjadi susah tidur dan lain sebagainya. Nah itu ketika kita sudah sadar bahwa itu bukan hal yang menguntungkan bagi diri kita, maka kita akan merubah perilaku. Maka ujung dari kesadaran adalah merubah perilaku. Wah, sekarang kita nggak perlu istilahnya menjadi emosian, menjadi pemarah. Lebih baik saya harus menjadi penyabar, misalkan seperti itu. Atau kita harus menjadi pemaaf, misalkan. Nah, ketika kita bisa merubah seperti itu, maka situasinya akan berubah, teman-teman. Yang tadinya bawaannya kita selalu gelisah ya, nah kemudian kita menjadi tenang. Yang tadinya susah tidur menjadi
terlelap dan seterusnya, karena tadinya pikiran tegang menjadi rileks ya. Nah, itulah pemahaman-pemahaman seperti itu yang memang harus dialami. Kadang ketika kita belum mengalami itu kita susah juga ya, kita susah juga. Nah, tetapi inilah ya, jadi kemajuan spiritual itu seperti itu. Jadi kadang kita mengalami dulu, nah setelah itu baru sadar. Sama seperti kita mungkin merunduk, kemudian kepala kejeduk ya, baru sadar oh ternyata kita punya kepala itu. Tetapi sebelum kepala itu terjeduk ya atau kejedot, nah itu kadang kita seolah-olah seperti nggak membawa kepala itu, seperti itu. Jadi ini adalah hikmahnya seperti itu. Nah, tetapi pasti nanti semua yang mengalami gangguan khususnya psikosomatik ini pasti akan menemukan hal ini. Cuma permasalahannya cepat atau lambat. Nah, ketika kita mungkin mendapatkan satu pencerahan entah dari siapa saja lah ya. Nah, itu yang penting kita dapat info-info seperti itu, kemudian kita coba kita terapkan di dalam diri kita, oh ternyata betul ya. Nah, itu baru kita yakin, oh memang iya caranya harus seperti ini. Contohnya seperti itu. Jadi kita memang harus sadar diri. Nah, ini itu seperti itu. Jadi kesadaran sadar diri ini ibaratnya kita menaiki kendaraan ini kadang sebagai rem ya. Jadi kita bisa ketika mau mungkin masuk ke jurang, nah ini kita bisa berhenti mengerem di situ. Oh ternyata di situ tempat yang tidak layak buat kita. Nah mungkin kita harus membalik arah dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau kita ngerem saja nggak bisa, artinya kita tidak sadar, ya sudah semakin terjerumus itu seperti itu. Nah, itu analoginya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksud seperti itu ya. Walaupun ya itu kadang memang hal ini untuk memahami saja susah ya. Makanya kadang saya maklum juga ya kepada teman-teman yang maksudnya apa, kadang masih bingung, penjelasannya bertele-tele. Nah, tujuan saya itu sebenarnya supaya teman-teman bisa betul-betul memahami itu seperti itu ya. Karena memang ketika kita membicarakan hal-hal yang sifatnya abstrak itu kalau analoginya tidak tepat ya, tidak mengarah ke yang real, itu kadang susah untuk kita terima itu seperti itu, karena sifatnya ini konsep ya, konsep yang harus kita yakini kemudian kita aplikasikan di dalam istilahnya ya kehidupan kita, itu seperti itu teman-teman ya. Nah baik ya, nah perubahan perilaku yang lebih baik ya ketika kita sudah tahu kesadaran, kemudian kesadaran itu ujungnya akan merubah perilaku, kemudian perubahan perilaku yang lebih baik ini akan melepaskan ya, melepaskan penderitaan ya, penderitaan yaitu penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, tinggal kita tekanannya di bagian mana itu seperti itu ya. Tetapi tanpa kita istilahnya merubah perilaku itu kadang juga susah juga untuk istilahnya terlepas dari gangguan khususnya anxiety psikosomatiknya itu seperti itu. Nah, kemudian kesadaran itu sebenarnya dapat dilatih. Jadi skill teman-teman ya. Kesadaran itu skill, keterampilan ya yang sebenarnya bisa kita latih ya. Nah, bagaimana caranya melatih? Ini melalui hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama ya, supaya kita mudah untuk sadar ya. Nah, ini belajar melepaskan ya. Belajar melepaskan doktrin, melepaskan apa ya, ya nilai-nilai yang kadang kita sudah anggap benar tapi sebenarnya kadang tidak ideal. Itu kita harus bisa ya. Jadi istilahnya kita belajar melepaskan genggaman-genggaman lah, termasuk genggaman emosi dan lain sebagainya. Nah, maka latihannya yang secara paling simpel ya, kita jangan pelit. Ya, jangan pelit itu artinya kita suka memberikan, suka melepaskan, entah itu melepaskan hal-hal yang bersifat mungkin pengetahuan, entah itu yang bersifat pencerahan, entah itu hal yang bersifat keterampilan, entah itu hal yang bersifat materi. Pokoknya
jangan ada sesuatu yang melekat. Biasakan kita itu banyak melepaskan. Nah, itu termasuk ketika kita melepaskan hal-hal itu, nah itu sama saja kita melepaskan emosi-emosi kita, ya, melepaskan kemarahan-kemarahan kita. Nah, akhirnya kita menjadi berubah, ya, dengan latihan, istilahnya kita menjadi orang yang tidak pelit, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya, ketika kita ingin mudah untuk memanfaatkan kesadaran, itu latihannya satu, jangan pelit. Kemudian yang kedua, jangan egois, ya. Jangan egois, yaitu ujung-ujungnya kalau kita sering egois, kita menjadi emosinya lebih cepat naik, karena segala sesuatu yang tidak istilahnya menguntungkan diri kita, yang tidak sesuai dengan idealisme kita, kadang kita menjadi marah, ya, menanggapinya, karena kita memiliki sifat yang egois, ya. Maka ini juga harus dirubah, ya. Kalau kita tidak egois berarti kita harus banyak sosialis dong, ya. Itu seperti itu. Jadi banyak menghargai orang lain, banyak istilahnya mengalir lah, ya. Itu seperti itu, ya. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk melatih kesadaran, ya, pandai memaafkan, teman-teman. Nah, cuma kadang ini mudah dikatakan tapi sulit dipraktekkan. Saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Kadang secara lahir, ya, kita sudah mengatakan, ya udah saya maafkan, ya. Tetapi di dalam hati, ya, nah ini kadang belum sinkron, masih begitu kita melihat mungkin orang yang tidak kita sukai, masih ada rasa. Nah, itu ketika seperti itu namanya belum, ya, belum memaafkan. Jadi kalau sudah memaafkan, ya sudah, baik lahir maupun batin kita ikhlas, ya, ikhlas menerima, ikhlas memaafkan, dan ujung-ujungnya kita harus pasrah pada Sang Pencipta, ya, Tuhan Allah SWT. Dan akhirnya semuanya itu nanti akan membaik. Hal-hal yang bersifat anxiety, psikosomatik itu akan terkikis, ya, bahkan akhirnya kita menjadi normal. Nah, akhirnya disitulah kita akan sembuh. Maka alurnya, ya, kesadaran baik, perilaku baik, nah maka sembuh. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan materi yang sebenarnya simpel ini, ya, mudah-mudahan bisa dicerna oleh kita sekalian, sehingga kita bisa mempraktekkan. Dan mudah-mudahan kita yang masih mengalami gangguan-gangguan yang hubungannya dengan asam lambung, anxiety, psikosomatis, menjadi cepat membaik, ya, hingga sembuh total. Amin, ya. Oke, teman-teman, ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.